Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayuhal ikhwan, taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ta'allahu adim, amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya. Kita masih diberi nikmat hidup, nikmat kesempatan, nikmat sehat, dan nikmat iman dan Islam. Itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya kita juga mari senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mudah-mudahan kita termasuk golongannya orang yang mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, di semua ibadah di dalam ajaran agama Islam itu memiliki dimensi spiritual yang bersifat individual dan sosial. Dan ibadah itu sebagai transformasi untuk menjadikan orang menjadi soleh. Soleh secara individual, yang kemudian soleh secara individual ini, perkumpulan ini akan menjadi kesalehan sosial. Kita beribadah tentu ingin diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga kita beribadah agar berdampak luas terhadap dimensi sosial atau kemasyarakatan. Maka dari itu jamaah sekalian, saya beri judul tema pagi hari ini adalah transformasi puasa menuju kesalehan individual dan sosial. Baik, saya ingin memulai contoh-contoh ibadah dalam agama Islam yang berdimensi individual, ya, kesalehan individual dan kesalehan sosial. Salat misalnya, itu harus berdampak pada dirinya dan secara sosial. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Zakat misalnya, zakat disebut dalam Quran itu agar harta tidak berputar hanya kepada orang kaya saja. Apalagi zakat ini adalah luar biasa dimensi sosialnya. Orang kaya butuh orang miskin, orang miskin juga butuh orang kaya, dan seterusnya. Sholat, kemudian zakat, haji apalagi. Haji itu harus berdampak sosial juga. Walaupun secara individual dia menjadi haji yang mabrur, tanda-tandanya mesti berdimensi sosial jamaah sekalian. Misalnya suka memberi dan lain sebagainya, lebih baik dari yang sebelumnya dan seterusnya. Nah, sekarang puasa. Puasa itu mari kita refleksikan diri kita untuk mewujudkan kesalehan secara individual. Sehingga ketika puasa Ramadan itu rasanya semua orang itu kelihatan soleh gitu. Karena memang puasa tidak bisa dibohongi. Puasa hanya Dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Walaupun mungkin ada orang yang pura-pura puasa atau ngaku-ngaku puasa, boleh saja, tapi Allah Maha tahu.
Nah, dengan puasa ini diharapkan jemaah sekalian, ini bisa mewujudkan sosok-sosok individu-individu, perorangan-perorangan yang baik, sosok-sosok individu yang soleh, sehingga dari kesolehan satu orang itu akan berkumpul kesalehan sosial. Nah, bagaimana upaya kita untuk mewujudkan ke arah sana jemaah sekalian? Antara lain, mari kita refleksikan diri kita masing-masing. Yang pertama, dengan puasa ini membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, sebulan penuh puasa ini luar biasa. Maka orang hebat itu yang bisa puasa Ramadan, orang pilihan itu. Dan tidak semua orang bisa, tidak semua orang mampu. Maka dengan kecintaan kita kepada Allah, dengan ketaatan kita kepada Allah, nanti akan mewujudkan kesolehan secara individual. Tapi juga kita butuh kesalehan sosial. Orang ikhlas itu kan karena dilihat oleh orang lain, tapi dia tidak terpengaruh dan seterusnya. Dan puasa itu menjadi salah satu contohnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang berpuasa itu mesti dia ibadahnya itu sangat ikhlas. Kalau yang lain itu bisa dipamerkan, maka dalam surat Al-Maun itu Allah mengingatkan kepada kita, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Sholat kok bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun, orang-orang yang berbuat riya. Nah, dengan puasa ini, dengan kesungguhan kita ini, ya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, keikhlasan kita itu diasah. Sehingga nanti kalau sudah diasah, kita terbiasa ikhlas, perbuatan ibadah yang lain juga diusahakan, kita insya Allah akan menjadi ikhlas sebagaimana puasa Ramadan yang kita jalani itu. Karena puasa itu tidak bisa dipamerkan. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, puasa itu antara khauf dan roja. Khauf itu takut, roja itu berharap. Manusia itu tentu berharap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga kadang-kadang kita ini ada rasa di dalam diri kita, bahasanu ibadah kura diterima nang Gusti Allah. Maka kita perlu ada dimensi ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Nanti insya Allah lain waktu saya sampaikan. Nah, kalau kemarin saya menyampaikan aspek ibadah, aspek tauhid atau aspek iman, sekarang aspek akhlaknya yang ingin saya tekankan. Nah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah kita diterima. Maka di bulan Ramadan ini banyak sekali waktu-waktu yang mustajabah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di waktu sahur, di waktu berbuka, di waktu-waktu yang lain. Ini banyak di waktu-waktu di Ramadan ini sebagai waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat jamaah sekalian, dengan berpuasa ini mengasah kita untuk bisa bertawakal kepada Allah. Kita menyerahkan urusan kepada Allah. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang pasrah itu kepada ilmunya, menganggap pintar, pasrah kepada jabatannya atau bersandar kepada jabatannya, hebat dan lain sebagainya. Padahal ilmunya, jabatannya, rupanya dan sebagainya itu hanyalah sementara. Tapi yang abadi, yang kekal, yang maha hanyalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sering mengucapkan, sering mengungkapkan ungkapan yang sangat bagus, yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian yang kelima jamaah sekalian, berpuasa ini adalah mencerminkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih kepada Allah yang sudah memberi nikmat yang luar biasa kepada kita. Terima kasih ya Allah, saya masih diberi nikmat ngantuk. Coba kalau kita tidak bisa ngantuk, wah gimana itu ibu-ibu? Kita repot, itu nikmat dari Allah. Tidak apa-apa pengajian sambil ngantuk ya Mas Surya, tidak apa-apa, karena itu normal manusiawi dan itu sehat. Nah, yang penting jangan tidur. Nah, boleh, itu nikmat. Kemudian nikmat kita bisa merasakan tadi waktu sahur nikmat sekali, apalagi waktu berbuka, wah luar biasa. Air bening rasanya itu menjadi minuman yang mewah ya. Iya, gedang goreng ya seblindi rasanya makanan mewah ya, melebihi yang ada di hotel-hotel, restoran berbintang dan lain sebagainya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka makan yang paling enak ya ketika berbuka itu. Walaupun jenengan mungkin pernah ke rumah makan mana melang-lang buana itu ya ketemu nasi yang paling enak ya nalikane berbuka. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, terima kasih saya masih hidup, masih menangi puasa Ramadan. Saya puasa karenamu ya Allah. Bersyukur kita kepada Allah. Setelah itu kemudian yang keenam, kita ini mendekat kepada Allah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika puasa, ketika orang lapar itu merasa sangat dekat kepada Allah. Maka dalam Quran surat Al-Baqarah itu di akhir-akhir setelah tentang puasa itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku ini dekat. Ya, Allah itu dekat sekali dengan kita. Maka kata Allah, bermohonlah kamu kepadaku maka akan aku kabulkan. Ayo perbanyak kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sudah taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Doakan kita, diri kita, anak-anak kita juga kita doakan, yang lagi belajar, yang lagi kuliah, yang lagi menuntut ilmu kita doakan. Anak-anak kita yang mungkin ya, naudzubillah ada yang nakal-nakal, kita doakan Bapak Ibu. Dimensi spiritual itu harus kita tonjolkan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada anak saya supaya anak saya ini menjadi anak yang soleh, tidak nakal dan sebagainya. Ya, karena Allah yang akan mengubahnya. Nah, dimensi yang ketujuh jemaah sekalian adalah taubat. Taubat itu kan penghapusan terhadap noda-noda yang ada. Ibu-ibu di dapur di sana ada panci, ada wajah dan lain sebagainya. Kalau itu hitam kemudian dibiarkan, maka lama-lama tambah kandel, tambah tebal. Tapi kalau sedikit dibersihkan itu akan menjadi mudah. Nah, ibaratnya itu seperti dosa-dosa kita. Dosa yang kita lakukan setiap hari, kalau kita tidak pernah bertobat, nanti akan menggumpal. Hatinya menjadi keras, atos, dikandani orang kenang, krungu dan orang merek dan sebagainya, atos. Karena semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dosanya semakin banyak. Ikih suwe-suwe jadi oke, kecil lama-lama jadi besar. Tapi kalau kita suka bertobat kepada Allah, yang besar pun bisa menjadi kecil atau menjadi hilang. Yang kecil apalagi bisa menjadi hilang dengan tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Nah, yang terakhir jemaah sekalian, inilah yang paling penting bagi kita. Yaitu dengan berpuasa ini berpotensi kita 99,9% menjadi orang yang bertakwa. Karena disebut langsung dalam Quran surat Al-Baqarah 183 ya, di akhir ayatnya itu la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Maka mafhum mukhalafahnya
orang mungkin diraih takwa kecuali dengan puasa. Karena puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, bagi orang-orang yang dalam pengecualian karena rukhsah tidak berpuasa, jangan khawatir, dia tetap mendapatkan pahala kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa inilah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jamaah sekalian, mari kita distribusikan kesalehan individual ini menuju kepada kesalehan sosial. Dewek kowe dadi wong apik ora bisa dewekan, kudu nggawa batir supaya apa? Masyarakatnya ku soleh. Nah, kalau masyarakatnya sudah soleh, dia akan diturunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi dari sana sini diturunkan keberkahan, masyarakatnya ayem, tenang, bocah apik-apik, nyaman dan lain sebagainya. Inilah yang kita inginkan jemaah sekalian, antara lain dimensi spiritual secara individual maupun secara sosial. Inilah kuliah subuh kita pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.